news.com dan sebagai duta hemat energi, kami semua di Republik Mimpi mengajak Anda untuk menghemat energi dalam bentuk apapun. Jangan pernah mencuri listrik, jangan pernah lupa untuk mematikan alat-alat elektronik yang tidak berguna, minimal 2 bola lampu pada jam 5 sampai jam 10 malam. Dan masih menyinggung sedikit mengenai nasib para korban lumpur Lamentos, mungkin saya bisa mendapat pendapat dari Pak Suko Widodo yang sedang menerawang nampaknya sekarang ini ya. Menerawang atau tidur? Menurut penerawangan saya, Pak, banjir lumpur ini banyak dijadikan komoditas politik. Entah pilkada atau pemilu 2009. Dan saya menerawang bau yang tidak sedap, Pak. Maksud Pak Suko menerawang dan melihat ini merupakan bau politik yang tidak sedap, begitu Pak? Ya mungkin karena banyak pengungsi yang belum mandi kayaknya di sini. Oke, boleh kita mendengar, silakan pendapat dari Gus Pur. Gus Pur. Ya gitu tuh, kalau buat saya sih gampang aja. Masalah lumpur ini ya, apapun namanya Lamentos itu, jangan sampai membuat rakyat melongos gitu. Gak cuma saya juga punya pemikiran lain. Itu peraturan presiden itu implikasinya kan 9 triliun kira-kira gitu ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan uang rakyat yang diambil perampok BLBI itu loh, mencapai 600 triliun. Jadi kalau dari uang perampok yang 600 triliun itu kita ambil aja 30 triliun. Udah beres tuntas semua masalah Lamentos. Ya, jadi menarik itu sekali aja kok ya. repot sih. Baik, boleh kita mendengar pendapat dari Bapak Harun Al-Jaim? Ya, jadi begini Dek Anya dan Dek Olga usus buntu. Jadi saya setelah teliti peraturan presiden itu ada masalah. Oh iya. Jadi masalahnya karena tidak meletakkan undang-undang agraria sebagai konsiderannya. Jadi enggak ada itu, enggak ada. Saya udah teliti enggak ada. Grogol. Blok M. Udah, Pak. Ya. Enggak bisa pelan dikit itu pending. Semangat, Pak, semangat. Oke, mungkin ada pendapat. Iya, baik, kita mulai membahas Effendi. berita-berita aktual minggu ini. Berita yang pertama ini dari Media Indonesia, 18 April, headline. Judulnya adalah Hamid dituduh manipulasi surat PPATK. Jadi Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin, dituduh memanipulasi surat PPATK untuk memuluskan pencairan uang Tommy Soeharto sejumlah 10 juta dolar lewat rekening Departemen Hukum dan HAM. Silakan diteruskan Pak Iwel. Ya, jadi Pak Presiden, berdasarkan dokumen dan data yang saya miliki, tuduhan ini dilontarkan oleh Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yaitu Bapak Yunus Hussein, di Istana Negara, Jakarta, 17 April, seusai merayakan ulang tahun kelima PPATK. Nah, ia menjelaskan bahwa Hamid Awaludin telah memasukkan data tambahan ke surat PPATK. Wah, ada datanya, Pak. Nampaknya kita boleh nih mendengar pendapat dari Gus Pur. Kok nanya saya? Saya kan udah nggak merintah lagi. Jadi saya sih enjoy aja. Yang mesti jawab itu Pak Presiden. Jadi kalau ada menteri yang begitu tuh kira-kira termasuk kemungkinan reshuffle apa enggak? Gus, kemarin kan sudah saya bilang di depan wartawan bahwa 2 minggu ke depan ada kemungkinan saya melakukan reshuffle terbatas. Seperti yang dimuat di koran di Media Indonesia. Ya kan? 2 minggu ke depan kan berarti bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Pak Wapres, ya. Ya, apa komentar saudara Pres? No comment, brother. Tidak enak saya. Nanti saya seperti terlalu membela teman saya nanti dikira gitu, Pak. Nah, soal tambah menambah data atau kalimat ini memang berbahaya, Pak.
Dulu pernah teman saya menambah di antara surat saya itu menambah nama saya. Nah mestinya nama saya kan Jarwo Kuat. Ya. Dia tambahkan jadi Jarwo pengecer obat kuat. Coba itu. Ya, nggak boleh itu Pak. Ya, Ayak-ayak wae. Iya. Ya. Tapi yang menarik dicatat dalam kasus ini, kan kita tahu ini kasus PPATK. Jadi memang melakukan penyalahgunaan uang itu ada tingkatannya. Mula-mula dari ATK. Anda tahu ATK apa? Alat tulis kantor. Jadi ada begitu menteri yang mula-mula dari ATK, misalnya surat suara gitu ya, kertas suara dulu. Tidak diperiksa, lalu naik menjadi sekarang ini PPATK. Jadi begitu Pak, kecenderungannya meningkat kalau tidak ditindak itu loh Pak. Baik, tentunya masih banyak pendapat lain yang akan kita dengar. Salah satunya berita-berita utama kita yang tentunya telah siap dan akan disampaikan oleh Effendi setelah yang melewat berikut ini. Jangan cuma BBM. Baru bisa mimpi.